Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Salah satu keutamaan atau kelebihan di bulan suci Ramadan adalah dianugerahkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar. Di antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang penuh keberkahan dan kebaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh beruntung orang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah di malam ini, seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bahkan yang lebih banyak daripada itu, kita tidak tahu berapa bulan yang dapat menyaingi keutamaan malam 1000 bulan itu. Sebenarnya ini adalah suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau menghargainya. Ini semua adalah nikmat yang sangat tinggi. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang terdapat dalam kitab Darul Mansur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kepada umat-umat yang lain. Hadirin rahimakumullah. Sebab turunnya Lailatul Qadar menurut beberapa hadis adalah sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merenung tentang usia umat terdahulu yang panjang-panjang, sedangkan usia umat beliau pendek-pendek. Hal itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, karena amal-amal umat beliau yang berusia pendek-pendek itu sangat mustahil dapat menandingi amal-amal umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Maka untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Hal ini bermakna apabila seseorang beruntung mendapatkan kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan lebih. Hadirin rahimakumullah. Riwayat lain mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabatnya seorang yang sangat saleh dari kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan hidupnya untuk berjihad selama 1000 bulan. Mendengar hal ini, para sahabat merasa cemburu karena mereka merasa tidak mungkin mencapai hal seperti itu. Maka Allah pun menganugerahkan malam ini kepada mereka sebagai penggantinya. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut 4 orang yang sangat soleh di kalangan Bani Israel yang menghabiskan hidupnya selama 80 tahun berturut-turut dengan beribadah kepada Allah.
menyembahnya, dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka itu adalah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Hizkil alaihi salam, dan Yusa alaihi salam. Mendengar kisah ini, para sahabat pun merasa takjub. Kemudian muncullah Jibril alaihi salam membaca surat Al-Qadar yang menyebutkan keberkahan malam yang istimewa ini. Hadirin rahimakumullah, masih terdapat beberapa riwayat lain yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Alasan terbanyak dari perbedaan-perbedaan peristiwa tadi adalah apabila di dalam satu masa turun satu ayat setelah terjadinya beberapa peristiwa, maka ayat itu dapat dihubungkan dengan setiap peristiwa tersebut. Apa saja dari sebab-sebab turunnya ayat ini, yang terpenting adalah bahwa Lailatul Qadar merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemberian Allah dan hanya orang yang mendapat taufik yang akan mudah beramal di dalamnya. Betapa beruntungnya orang-orang soleh yang mengatakan, saya tidak pernah tertinggal beribadah pada malam Lailatul Qadar setelah masa balik saya. Demikianlah hadirin yang mulia, kultum singkat tentang keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar. Marilah setelah kita mendengarkan tentang keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar ini, mari kita berusaha sekuat mungkin, semampu kita untuk kita memperbanyak ibadah kita, terutama di 10 malam terakhir, di mana malam-malam turunnya Lailatul Qadar, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa turunnya malam Lailatul Qadar yaitu malam-malam yang ganjil, yaitu malam Ramadan, malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, dan malam yang ke-29. Demikian, semoga bermanfaat. Apa yang kami sampaikan bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.